Jaksa Agung ini kalau perkara ijazah palsu yang SP2 lidik tadi dibuka kembali kemudian dilanjutkan, kalau Jaksa Agung menilai bahwa itu perkara pidana demi kepentingan umum atau kepentingan hukum di deponering, tapi perkara pidana terbukti demi kepentingan umum atau kepentingan hukum bisa di deponering. Jadi menarik Pak Guru yang sampaikan. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hendro? Ya, second opinion itu kan hanya jalan tengah supaya mengurangi banyak pertanyaan di masyarakat. Saya mencoba merumuskan begini. Jadi dalam penegakan hukum itu kan sudah ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81. Kemudian juga karena kepolisian penyidik ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, setelah saya coba mempelajari lebih dalam lagi, sebetulnya ada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021. Kemudian juga di KUHAP juga pasal 14 huruf H. Kalau tadi di Undang-Undang Kejaksaan pasal 35 huruf C. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung nomor 29 PUU 14 Romawi tahun 2016 tentang deponering juga. Nah, saya mencoba penanganan masa ijazah palsu. Jadi tidak ada satupun lembaga yang bisa mengesampingkan perkara pidana atau menutup perkara ini, pidana ini, kecuali Kejaksaan Agung. Jadi karena ini menyangkut mantan kepala negara berkaitan ijazah palsu, SP2 lidik itu tidak diatur di KUHAP. SP2 lidik itu seperti menutup perkara, seperti deponering. Seharusnya laporan itu bukan dikatakan Dumas, itu adalah laporan polisi yang harus diproses, diterbitkan SPDP. Setelah terbit SPDP, dilengkapi dengan penyelidikan. Dan apabila tidak cukup bukti, diberhentikan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dan SP3 itu bukan kepastian hukum yang terakhir, karena SP3 kalau memang dinyatakan sah oleh pengadilan, dalam beberapa tahun ada bukti baru atau novum bisa dibuka kembali. Karena kepastian hukum adalah putusan pengadilan. Nah, kenapa saya katakan di sini deponering? Saya ingin membentuk Kejaksaan Agung. Sama dengan kasus cicak buaya. Akhirnya setelah masuk ke Kejaksaan Agung, dihentikan. Deponering itu hak luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan Jaksa Agung bisa menggunakan hak ini, ya, mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan hukum. Dan apabila ijazah palsu tadi tetap dilanjutkan, bukan di SP2 lidik. Kalau memang nanti, pengendali perkara, dominus litis begitu ya? Ya, jadi Jaksa Agung ini kalau perkara ijazah palsu yang SP2 lidik tadi dibuka kembali kemudian dilanjutkan, kalau Jaksa Agung menilai bahwa itu perkara pidana demi kepentingan umum atau kepentingan hukum di deponering, tapi perkara pidana terbukti demi kepentingan umum atau kepentingan hukum bisa di deponering. Bukan terbukti, maksudnya ada perkara pidana. Ada perkara pidananya terbukti. Tapi karena demi kepentingan umum maka di deponering, dikesampingkan, dihentikan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti itu sudah dinyatakan deponering, padahal itu perkara pidana. Nah, perkara yang menyangkut Pak Roy Suryo CS ini dan kawan-kawan tadi itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi apabila perkara Pak Roy Suryo sekarang dilanjutkan, karena juga ini menyangkut ijazah palsu belum dibuktikan, nah akhirnya masuk ke Kejaksaan Tinggi, misalnya Kejaksaan Tinggi atas nama Kejaksaan Agung, deponering juga, karena sulit akan mengungkap perkara ijazah palsu ini. Kenapa sulit? Loh, karena menyangkut kepala negara tadi, jadi bisa dua, ijazah palsu dimajukan ke kejaksaan, kemudian deponering juga bisa, atau mau lanjut juga silahkan. Tapi kalau jaksa menyatakan demi kepentingan hukum perkara pidana ini di deponering, demi kepentingan umum kan, nggak ada masalah. Nah, tapi dengan risiko bahwa perkara pidana itu kan ada nih, ya kan? Ini kan perjalanan sejarah bangsa nih, presiden nih. Ya kemungkinan presiden tidak akan dihilangkan dari perjalanan sejarah. Mungkin situ akan dihilangkan, akan diberikan putusan misalnya oleh DPR atau MPR. Nah, hak-haknya beliau sebagai presiden akan dibatalkan oleh negara di situ. Ini saya rasa akan menyelesaikan masalah-masalah kaitan ijazah palsu. Anda memprediksi bahwa kasus ini kalau berjalan akan dideponering oleh Kejaksaan Agung? Sebaiknya ke arah situ, tapi terbukti itu pidana, Jaksa Agung mengambil langkah deponering. Karena kalau tidak? Ini kan menyangkut
kepala kepentingan umum kepala negara nih. Tapi dinyatakan bahwa ijazah itu adalah sebetulnya udah palsu. Gitu loh. Dan nggak pernah terbukti apakah palsu atau asli. Ya, jaksa kan udah meneliti berkas dari penyidik tadi. Oke. P21 sudah diterima. Perkara Pak Cicak Buaya, Pak Chandra Hamzah dan Pak Bibit, Iya, oke. itu hampir sama dengan deponering. Itu sudah debat mati-matian sampai RDP di Komisi 3 sampai jam 3 pagi kita. Iya, iya. Akhirnya juga berhenti seperti itu. Nah mungkin ini ada temuan jadi tidak membuat pusing Pak Presiden. Tapi saya tidak mengatakan bahwa harus dihentikan, tidak. Kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi ini sebagai saran saya sebagai sebagai penegak hukum. Nah, mungkin langkah itu akan lebih bijak menurut saya. Bijak secara hukum, bijak untuk kepentingan umum dan sebagainya. Terima kasih Mas. Oke, baik. Baik. Harusnya giliran Bung Pitra, silakan. Oke. Nanti saya beri kesempatan kalau ada sesuatu yang perlu dijawab. Terima kasih Bang Aiman. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Polri karena hari ini penyidik masih baik memberikan kesempatan kepada Rismond CS dan kawan-kawan untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu tersebut. Saya kira ini peluang yang diberikan kepolisian kepada terlapor dan saat ini tersangka untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya terkait dengan tuduhan-tuduhannya. Itu kita apresiasi tuh. Bukan berarti polisi ujuk-ujuk langsung tersangka tahan. Artinya penyidik Polri memberikan kesempatan itu dengan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya, silakan dibuktikan. Kita apresiasi penyidik Polri hari ini. Bang Aiman, saya iringan dengan yang disampaikan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asid Diki, karena kita juga melihat kasus ini tidak selesai-selesai. Apakah kasus ini berujung kepada pengadilan ataukah berujung kepada mediasi melalui restoratif justice? Kan kita, urgensinya apa di dalam kasusnya? Apakah ini memang mendesak ataukah dia menguras energi bangsa kita dalam mengurusi kasus ini? Saya kira masukan daripada Ketua Tim Reformasi Polri itu bagus ya. Dalam menyelesaikan persoalan itu semua bisa diselesaikan. Tidak mesti harus melalui jalur hukum. Akan tetapi kalau memang dari pihak terlapor ataupun tersangka hari ini menolak itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa larang itu. Tinggal nanti keputusan final ini diujinya di pengadilan. Yes, karena kita juga bertanya-tanya apakah memang ijazah ini palsu atau tidak. Kan gitu. Benar atau tidak. Nah, tinggal nanti ini mencari apakah dari terlapor ataupun pelapor legowo dalam menyelesaikan ini melalui RJ atau harus melalui putusan pengadilan. Gitu. Nah, kalau berbicara terkait dengan penelitian ya, saya tadi tidak mencampuri bagian teknis digital forensik, ya ijazah dan lain-lain. Silakan saja teman-teman menjelaskan itu. Karena apa? Karena sangat simpel saja berpikir saya, nggak melebar kemana-mana. Terkait dengan temuan itu, ya kan? Itu kalau memang ditanya itu didapatkan dari mana, terus nama siapa? Apakah yang di nama-nama yang dicantumkannya seperti ada tulisan UGM-nya? Saya tanya seperti itu, urgensinya apa? Agar memastikan yang diteliti itu benar atau tidak, kan gitu. Dari UGM yang mengeluarkan. Kalau UGM-nya bilang itu tidak benar, itu tidak sama dengan yang kita keluarkan, berarti itu palsu. Tapi kalau memang UGM-nya bilang itu iya benar, itu yang kita keluarkan. Nah, mereka meliti itu. Ini kenapa tidak ada watermarknya? Kan itu dipertanyakan gitu. Ini kenapa tidak ada garis putus-putus dan lain-lainnya, sehingga pengujiannya itu debatable dan memang secara real dikonfirm langsung kepada UGM-nya. Karena ini kan terkait dengan 263 KUH pidana, yaitu pemalsuan dokumen ataupun surat palsu. Setahu saya kalau 263 KUH pidana itu adalah delik aduan Bang Aiman, bukan tindak pidana murni ataupun delik biasa. Ya pelapornya itu yaitu pihak UGM-nya sendiri karena dicatut nama mereka. Kalau kita ini, kita tidak berwenang untuk membuat lapor kerugian kita. Apa yang punya yang dicatut kan di situ UGM-nya. Justru UGM-nya yang melaporkan itu. Nah, ya tunggu dulu. Tadi Lai udah bicara. Jadi saya menginginkan terkait dengan kasus ini, saya juga tidak berhak untuk menghakimi mereka. Silakan, karena mereka punya prinsip. Begitu juga tim daripada Pak Jokowi. Ya, mereka ini punya prinsip masing-masing. Tapi kan kita melihat di sini ke depan. Ini arahnya mau kita selesaikan secara kekeluargaan atau memang diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Ini yang harusnya dipikirkan secara baik-baik, bukan malah kita saling serang, saling gigit. Yang ujung-ujungnya di sini Anda lihat sendiri. Kekeluargaan maksudnya ketemu antara Pak Jokowi dengan mereka. Restoratif justice. Ini sudah pernah nggak dipertemukan mereka restoratif justice? Pertanyaannya kan seperti itu. Tunggu dulu, Kalau restoratif artinya harus ada pengakuan bersalah. Karena dulu. di dalam KUHP baru itu ada diatur terkait dengan restoratif justice. Oke. Kan gitu. Nah, dan kalau nggak salah di pasal 133 juga terkait dengan pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan, Bang Aiman. Jadi dilema juga penyidik di sini kan gitu. Makanya saya bilang kalau memang ini mau perperan ya kan, silahkan saja prinsipnya masing-masing. Tapi kalau memang ada kesempatan yang dilayangkan oleh tim reformasi Polri, saya kira itu sangat bagus sekali untuk diambil untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Tapi kalau memang hati kita dibarengi dengan kebencian terus, ya ini akan jadi abu dan jadi arang.